membagi tugas dari mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektural dengan menyajikan tugas video perancangan arsitektur 2. Yang pertama ada deskripsi proyek. 1. Latar belakang. Bimbingan belajar atau bimbel dan kursus menjadi pilihan sebagian orang tua dalam memberikan pembelajaran tambahan di luar sekolah dan mengembangkan bakat anaknya. Dengan mengikuti bimbel, para orang tua tentu saja mengharapkan anaknya bisa lebih berprestasi di pendidikan, terutama di sekolah. Dengan mengikuti kursus, siswa bisa mempelajari atau bahkan mendalami minat dan bakatnya yang mana hal tersebut tentu jarang kita dapatkan atau bahkan tidak pernah diajarkan di sekolah. Yang kedua ada fungsi. Fungsi dari bimbel ini ialah sebagai wadah atau tempat di mana individu dapat tumbuh dan berkembang lewat pembelajaran yang diadakan oleh ahli sesuai bidang kemampuannya. Yang ketiga ada definisi. Definisi bimbingan belajar menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 2002 adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Adapun tujuan di sini ya, tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu murid-murid agar dapat mendapat penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar secara efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. Adapun bentuk pelayanan, yang pertama, penunjang kegiatan belajar mengajar di bidang akademik. Yang kedua, ada wadah untuk mengembangkan minat atas pendidikan atau studi tertentu. Yang ketiga, ada membantu proses tercapainya kemahiran dalam bidang pendidikan atau studi tertentu. Saran pemakai, ya bangunan tempat kursus bimbingan belajar atau sanggar ini dapat melayani kebutuhan masyarakat akan jasa seseorang profesional atau dalam hal ini guru dan pelatih untuk memberikan ilmu maupun keterampilan yang dibutuhkan secara mudah, nyaman, dan efisien. Yang ketiga ada bentuk pengenalan. Manajemen internal yang baik dapat menjadikan sebuah jasa kursus yang profesional dalam memberikan jasanya dan juga dapat menjadikan wadah tersendiri dan pengembangan bakat seseorang. Harapannya, faktor internal itu sendiri yang dapat mendorong tempat ini sehingga menjadi. Adapun studi banding, bangunan yang bernama Counterculture Coffee Training Center di New York tahun 2013 memiliki struktur rangka modular, memiliki atap bangunan datar, fondasi penopang garis, memiliki tipe geometris bentuk 2D, memiliki bentuk geometris 3D, dan memiliki tipe langgam yaitu minimalis style karena minimnya ornamen atau dekorasi dan banyaknya elemen-elemen yang berbentuk geometris. Adapun tipe organisasi yang terdapat dari ruang tersebut, di sini terdapat lantai 1 dan lantai 2 yang bisa kalian lihat. Studi banding bangunan kedua yaitu Sport Complex yang terdapat di kota French tahun 2012 memiliki rangka kombinasi, memiliki atap bangunan datar. Fondasi penopangnya ialah kombinasi karena terdapat dua jenis fondasi yang diaplikasikan yaitu titik dan garis, memiliki tipe geometris 2D, bentuk geometris 3D. Tipe langgam dari bangunan ini bisa kalian lihat yaitu modern style dengan banyaknya jendela yang banyak menggunakan bahan material kayu dan menyesuaikan bahan terhadap bangunan. Adapun organisasi ruang pada studi banding bangunan kedua ini yang bisa kalian lihat. Adapun Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 yang memiliki ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB paling rendah sebesar 60% dan paling tinggi sebesar 75%, KLB yang dimiliki paling rendah sebesar 6 dan paling tinggi sebesar 8, KDH yang dimiliki paling rendah sebesar 15%.
Adapun data site yang sudah kami survei, yaitu di alamat Jalan Margonda Raya RW 4, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Luas tanah yang dimiliki 840 meter persegi, jumlah keseluruhan lantai pada bangunan tersebut ialah 8 lantai, memiliki batas-batas tapak, yaitu ada Forek Coffee, ada Jalan Raya Margonda, ada toko sandwich dan gang kecil, dan lahan kosong. Adapun analisis site, di sini yang pertama ada analisa kebisingan, yang kedua ada analisa vegetasi, yang ketiga ada analisa arah angin, yang keempat ada analisa sirkulasi, yang kelima ada analisa utilitas, yang keenam ada analisa arah mata angin. Lalu di sini ada konsep, saya mengambil konsep modern dengan tema simplicity atau kesederhanaan, yang dimana definisi dari modern ialah sebuah karakteristik dan ciri-ciri tertentu yang menciptakan nuansa bangunan masa depan. Definisi dari tema simplicity atau kesederhanaan yaitu suatu desain yang mudah dipahami atau dijelaskan dan tidak rumit namun tetap memiliki nilai-nilai estetika atau. Lalu ada gubahan massa, yang pertama ada tapak, lalu berubah, massa dinaikkan sehingga terdapat lantai 1 dan lantai 2, lalu berubah kembali bangunan tersebut, massa yang ingin disuplak, lalu terakhir massa menjalani perubahan setelah disuplak. Lalu terdapat side plan di sebelah kiri, di sebelah kanan ada block plan yang bisa kalian lihat, dan kemudian terdapat dinah lantai 1 di sebelah kiri, dinah lantai 2 di sebelah kanan, bisa kalian lihat dinah pada bangunan yang saya buat. Kemudian di sini ada tampak depan versi 3D, di sebelah kiri bawah terdapat bangunan tanpa pagar, dan di sebelah kanan atas terdapat bangunan yang sudah. Yang terakhir bisa kalian lihat terdapat tampak belakang, tampak samping kiri, dan perspektif. Di sini bangunan tersebut memiliki konsep modern dengan tema simplicity atau kesederhanaan, karena bangunan tersebut tidak banyak memiliki ornamen atau dekorasi yang membuat bangunan tersebut terlihat ramai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching.